anak sekolah kan masih tinggi itu ya kan. Iya. Nah cuma kebetulan anak saya Ya. dia pakai sepeda mau. Oh, mau. Ya, jadi nggak gengsi ya anaknya. Iya, saya bilang kamu mau sekolah, mau tapi pakai sepeda. Kalau nggak mau pakai sepeda ya udah nggak usah sekolah. Tapi nek masalah biaya ya pakai usahakanlah bagaimana. Tapi anggar istilahnya kamu minta motor untuk sekolah kayak teman-temannya, wes mendingan nggak usah sekolah. Aku ngomong, oh enggak pak, aku mending sekolah wes nggak apa-apa pakai sepeda juga. Soalnya nanti kalau itu kita nggak punya ijazah itu gimana ngelamar kerja, nggak sekarang paling persyaratan paling minim SMK. Nah udah pertimbangkan, kalau oke, silakan mendaftar. Kalau enggak ya ngomong enggak ya. Tapi kalau enggak motor juga nggak dapat, sekolah juga enggak. Nah misalnya nggak sekolah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini dengan Bapak siapa ini? Sama Bapak Jen. Oh, sama Bapak Jen ya. Jen ya. Bapak Jen jualan kayak gini udah sejak tahun berapa Bapak Jen? Ya kemarin mulai jualan tahun 2000 berapa? 2002 mulai jualan. Berarti ini udah 2024. Berapa tahun itu Pak Jen? Berarti 22 tahun. Walah. 22 tahun sampean jualan kayak gini. Mungkin tanya apa? Hasilnya anaknya apa gitu ya. Apa maksudnya kan? Nah, anaknya apa? Hasilnya gitu dari jualan ini kan. Nah iya. Hasilnya. Ya hasilnya gimana itu Pak Jen? Alhamdulillah kan. Kan kemarin kan anak-anak kan tahun 2017 kan yang anak bisa menamatkan sekolah SMK tahun 2017 ya. Iya. Nah, terus adiknya kemarin tamatan Covid 2001. Ya itu. Istilahnya ya bisa buat itulah, buat mencukupi, menafkahi anak, istri dan keluarga ya Pak Jen ya. Kalau dibilang cukup ya nggak cukup, cuma ya alhamdulillah namanya sekarang ya udah nyatanya ya udah lulus gitu loh. Alhamdulillah. Kerja gitu loh. Iya. Kalau dibilang cukup nggak cukup ya namanya duit. Iya, berarti kita itu harus pandai-pandai bersyukur, istilahnya ya Pak Jen ya. Iyalah. Walaupun kadang kita diberi rezeki yang begitu sangat banyak, melimpah, tetapi kitanya sendiri tidak bisa mensyukuri, tidak bisa untuk membagi, akhirnya tidak bisa untuk berbuat apa-apa. Walaupun ini dengan tadi kita melihat Bapak Jen ini berjualannya, kita pandang ya maaf ya, begitu sangat itu banget ya Pak Jen ya. Enggak lah, nggak apa-apa, memang kenyataannya anak kaki lima gitulah. Iya, maksudnya ya kita pandang kan kayaknya kok nyampe bisa untuk mencukupi anaknya dan istrinya, keluarganya ini kan dari rasa syukurnya ya Pak Jen ya. Iya. Kan gini ya. Gimana Pak Jen? Kan kita kan anak dua ini kan penghasilan gini kan, kita juga kan misalnya kan anak itu kan sekolah di SMK ya. Iya. SMK Nusantara. Nah orang tanya lah, jualan begini kiranya bisa mampu itu bayar sekolah bayar kan? Iya. Misalnya sekolah kayak misalnya SMP-nya kan walaupun nggak bayar tapi kan paling itu, tapi kan nyantai ngebayar. Tapi kalau SMK kan ada ini ada itu, ada praktek, apa mampu ya? Iya. Saya bilang wong aslinya itu anak sekolah itu murah. Dan misalnya ke 150.000 sebulan kan, itu 150.000 kan murah. Nah, cuma yang berat itu sangunya, uang sakunya ya. Nah sekarang kalau misalnya nih satu misal ya, anak sekolah sekarang kan pakai sepeda nggak mau, pakai motor. Pakai motor. Nah, sekarang kita bensinnya aja udah ketahuan, ya kan, misalnya 10.000, sangu misalnya SMK sedikitnya kan 20.000, 30.000. Nah itu 30.000 dibanding buat biaya yang satu buat makan, yang satu buat sekolah anak gitu. Nah ini posisi ini istri kerja apa? Ya, kerja serabutan gitu, paling bungkus-bungkus kerupuk gitu. Oh, masih ada bantuan dari istri untuk itu ya, kan penghasilan ya Pak. Tapi kan nggak so aktif waktu nyekolahin itu. Ya udah pakai. Ya istilahnya anak-anak kan kita kan udah nggak nyangoni gitu loh. Mereka udah kerja semua kan, udah makan uangnya sendiri lah. Walaupun kadang-kadang tambahin Pak bensin kan, itulah nggak kayak tadinya kan usah. Anaknya berapa Pak Jen semuanya? Dua.
Cewek-cewek semua. Nah, berarti tapi udah mantu belum? Belum, itu baru kerja. Berarti baru kerja. Yang kemarin tamat tahun 17 kerja di pabrik plastik sono. Nah, ini adiknya di garmen sini. Adiknya kan berarti tamatan Covid lah. Iya, kemarin. Covid itu ya. Tahun 2021 itu lah Covid itu. Ya alhamdulillah namanya. Ya tapi ya seandainya kita kayak ini nggak aktif jaga ya tetap aja ya istilahnya buat sarapan ya. Iya. Gaji sekarang anak-anak tahu sendiri lah. Ya alhamdulillah. Aku ya gimana Pak Jan? Aku dulu tahun 82 tekan 92 itu kerja pabrik. Oh, Pak Jan sebelumnya itu pernah kerja di pabrik. Aku nih ya tamatan tahun 77 77 SMP Islam sini, SMP 78 79 80 81 82 kerja di Jakarta Muara Baru, kerja pabrik elektronik, radio TV kan. Waktu itu kan radio TV itu loh, yang merek video itu loh. Merek video yang gambar kuda laut itu loh. Dulu pernah kerja di situ. Nah, berapa tahun? Nah itu dari tahun 82 ke 92. Iya. Nah terus gini, yang jadi masalah gini, kan waktu itu kan pabrik tahun 80-an kan di Muara Baru kan itu kan tempat industri ya. Iya, industri. Itu ya. Nah, aku kerja di situ dan tinggal di situ. Ya kan? Tinggal aslinya mana Bapak Sen? Baru. Oh, aslinya Bapak Sen itu Muara Baru. Berarti di sini itu berarti dapat orang sini. Oh, orang mana? Istrinya orang Pecangaan? Iya, orang Pecangaan gitu. Oh, iya ternyata ini Bapak Sen orang Pecangaan, aslinya orang Muara Baru. Tapi saudara di sana masih ada nggak di Muara Baru? Enggak kan berarti tahun 94-an itu kan banyak itu kan zaman Soeharto itu kan apa tuh pembongkaran itu ya. Oh iya. Bongkaran itu ya. Jadi mereka pada pindah, ada yang ke Taman Kota, ada yang kemana-mana. Pindah lah. Aku kan nggak lama kan aku kan tempatku aku tinggalkan terus aku mending ke kampung ini sana. Saya mulai aku hijrahnya dari sana sih tahun 98 itulah. Soeharto lengser berarti Soeharto lengser itu aku udah di sini. Dari sana reformasi itu reformasi itu aku udah di sini. Udah di sini 98 itu aku udah tinggal di sini kan reformasi kan sekitar 98-an kan. Iya, 98-an itu. Aku udah di sini maksudnya udah menetap di sini. Ya itu yang ada yang pindah ke sana, ada yang Taman Kota sana, ada pindah ke sana. Nah, maksud saya gini. Gimana Pak Jen? Kan saya kerja itu kan dekat. Saya tinggal di Muara Baru, pabrik di Muara Baru kan dekat. Dekat. Tapi waktu zaman dulu itu yang namanya orang kerja, ya dapat uang makan, ya dapat transportasi, ya kan? Jadi maksudnya kita kerja itu ya dikasih makan di pabrik. Kalau nggak dikasih makan ya kasih dapat uang. Intinya kita nggak mengeluarkan untuk makan gitu. Istilahnya itu udah persyaratan dia wajib perusahaan. Transportasi juga gitu. Padahal aku kerja paling dari sini pelaku pabriknya di ujung, aku di pasar sini kan paling jalan seperempat jam. Ya. Tetap dapat transportasi, uang transportasi ya dulu berapa lupa apa 1.000 apa 2.000 gitu kan zaman duluan. Nah sekarang anak-anak ini yang kerja ini nggak dapat makan, nggak dapat transportasi. Iya emang. Padahal UMR-nya gitu. Nggak ada ngomong kok model. Ya mestinya yang namanya kerja ya dapat makan ya. Uang misalnya nih secara orang budaya misalnya kok kerja apa ikut warung kayak gue. Kan kasih makan. Kadang pulang juga. Dibawain. Dibawain. Istilahnya ya menjadi kewajiban. Masalah dia belaku sih nggak ngerti ya. Kayak kalau kamu dapat makan ya. Nah, sekarang kok kerja udah nggak dapat makan, nggak dapat transportasi, upahnya pas-pasan, kontrak. Nah sekarang kontrak. Sekarang kita pikir ya, saya UMR sini berapa? 18, 19 taruh 2 juta. Ya, tapi dipotong makan sama transportasi aja paling nggak 500-an lebih lah. Iya. Ya berarti cuma berapa dapat? 1,5 juta lah. Iya paling. Itu kalau orang sini. Kalau orang yang ngontrak, di sini ngontrak. Ya habis. Nah, itu. Ya, kalau dulu anak-anak saya dapat pesangon nggak Pak Jen?
Dapat. Dapatnya itu enggak gini. Soalnya dulu kan pernah perusahaan gue guncang, nah terus karena guncang gue kayak mana apa tuh di PHK itu loh, di pengurangan gitu ya, itu memang dapat. Nah tapi ini yang terakhir ini saya keluar sukarela, jadinya yang ya istilahnya sukarela keluar sendiri ya. Iya, pasien sendiri yang keluar berarti. Keluar tapi waktu itu pernah sih terjadi dari pemindahan kan di Muara Baru terus kan pindah ke Tangerang. Itu mau pemindahan itu kan pengurangan, jadi dia ngambil yang di Tangerang itu kan bikin mes ya, yang di Muara Baru yang misalnya yang monokartep atau yang udah andalan gitu tetap diikutkan, tapi kan dapat jalan gitu, dijemput gitu. Jemput kan dari Muara Baru jemput pakai Pelujaya kalau nggak salah Pelujaya. Nah terus pengurangan itu yang ya kayaknya istilahnya yang kayak kontrak bener lah, yang masih di bawah 1 tahun. Dia ngambil dari kampung ini yang di Tangerang ini loh. Kan di Tangerang berarti situ bikin mes, nah tuh ngambil dari Jogja, dari Kebumen ditempatkan di situ. Jadi yang orang Jakartanya sendiri yang intinya tuh yang ikut ke sana. Ikut maksudnya kan kerja gitu loh. Tapi ntar ya pulang ya dilaju lah maksudnya. Tapi kan diantar jemput gitu loh. Nah, itu perbandingannya gitu. Nah kalau sekarang ya nggak dapat uang makan, nggak dapat transportasi. Kalau mestinya ya orang kerja kan dapat makan ya. Ya kalau begitu kan berarti kan mengurangi upah dia ya. Upahnya gimana? Iya, maksudnya gini lah Pak, dengan keadaan yang katanya zaman modern dan jalan enak dan lain sebagainya, kok ternyata kayak gini. Bapak sendiri kan yang udah merasakan. Dulu itu dapat uang makan, dapat transportasi. Sekarang boro-boro kontrak yang ada, kadang kontrak 1 tahun, kadang nggak ada 1 tahun, kadang nggak ada uang makan. Perusahaan seenaknya gitu kayaknya kok pemerintah kayaknya ya udah memang untuk menyerap tenaga kerja lah. Ya, sekarang nggak ada istilah karyawan Pak, nggak ada karyawan, kontrak semua. Nah, itu. Karena apa? Kalau karyawan saya rasa mereka nanti akan bertanggung jawab untuk menggaji terus-terusan. Kalau kontrak kan udah kerja selesai, nanti kontrak lagi gitu. Jadi kayak begini maksudnya gini. Kalau perusahaan itu kan kebanyakan kan itu kan investor ya, orang asing ya. Memang maunya begitu. Tapi kan kita sebagai tuan rumah mestinya kan kita kan ya kamu boleh mendirikan di tempat kami tapi kamu ya harus begini ya. Maksudnya kan kita kan sebagai tuan rumah ya bisa menentukan lah. Oh iya. Maksud saya maksud. Kalau sih ya namanya perusahaannya memang maunya ya mengeruk keuntungan sebanyak-banyaknya, supaya senang. Kita kan tuan rumah ini kan. Iya. Kamu mau mendirikan di tempat saya, tapi ya harus ikut peraturan saya. Iya, maksudnya kan ya karyawan ya harus jangan diambil tenaganya aja lah. Iya. Biar tenaganya optimal, dikasih apalah, kasih susu, dikasih makan, maksud. Iya, maksud. Saya maksud dengan perkataan Bapak tersebut, gimana investor luar itu ya kepengennya mendapatkan untung banyak. Cuman ya kita sebagai tuan rumah, yang gimana kita didirikan pabrik-pabrik itu ya kita harus ngasih tekanan kepada yang mau mendirikannya. Gimana cara kamu boleh mendirikan di tempat saya, tapi dengan satu syarat atau gimana biar pekerja itu diserap dan lain sebagainya. Yang penting kan keamanan, maksudnya negara kita kan aman, nggak sebentar dari kan maksudnya kan cuma ya mensejahterakan karyawannya sendiri kan wajar lah. Iya. Kecuali kan misalnya di negara yang maju-maju dan yang mana? Maksudnya negara yang konflik kayak konflik ya. Kan mau mendirikan investasi kan repot juga sebenarnya. Mikir-mikir, boro-boro mau mendiriin, nanti yang ada dibom, diberundung. Nah, kalau kita kan, beruntung mana orang kita itu orangnya
istilahnya orangnya toleran lah. Iya, toleran. Ya, tapi kan toleran sih toleran, tapi Iya. ya harus gitu lah. Ya, gimana toleran dalam istilahnya dikasih hati. Mintanya apel lah. Dikasih Iya. hati mintanya apel lah. Emang ini Pak, kita kadang aja bingung dengan adanya. Ya kalau misalnya kita ini dibilang misalnya itu ya supaya mereka juga itu bukan kita istilahnya apa namanya ekstrim atau ekstrim ya. Iya. Bukan, emang kenyataannya kayak gitu. Kita lihat-lihat kok kayaknya kok yang menguntungkan itu ya pribadi-pribadi sendiri. Iya kan, dari para aparat atau pejabat-pejabat terkait aja. Jadinya kayak kita ini yang orang biasa itu mau beli deh. Mau beli nggak? Udah sedikit, udah tinggal sedikit lah. Oh, jadi. Jadi ini pesan-pesan dari Bapak siapa tadi? Saya lupa. Bapak Jen ya, Bapak Jen. Maaf kalau pendapatan paling enggaknya paling itu berapa Pak Jen? Enggak lah, diambil secara umum ya 50.000 lah. 50.000 itu maksudnya kan gula setengah. Ini kalau gula setengah nih ya jadilah bangsa 50.000, 55. Ya paling tinggi 55 atau 60 gitu ya. Tapi ini gula setengah. Lah udah diambil gula belum segitu? Enggak, maksudnya gula setengah ini dari pagi sampai sore gitu loh. Kan berarti kan hitungan orang kerja dari pagi sampai sore. Iya. Jadi taruhlah 50.000 gitu ya. 50.000 itu dari pagi sampai sore itu kalau gula setengah kalau habis ya kan. Itu belum dipotong. Tadi pertos. Ya pertos lah 3 hari sekali. 3 hari sekali. Yang rutin itu gula. Dia pokoknya dipotong gula sama plastiknya. Kalau plastik ya kadang ya 2 hari sekali. Yang gula kan rutin. Iya. Tapi walaupun kita nggak habis kan tetap beli gula. Misalnya kok tinggal 2 on. Iya, 2 on kan kita kan tetap cukup beli lagi ya. Iya. Ini seperti apa? Orang ini. Orang kok esok deh ya. Besok gampang besok ya. Yes, habis guys. Oh iya nanti lagi. Ini Pak Zennya lagi bercerita sama Om Irfan yang gimana ternyata Pak Zen ini orang Jakarta deh. Kirain saya Pak Zen ini orang sini, ternyata orang Jakarta. Berarti bagaimana kok wong kalau Pak Zen kalau orang ngomong gua. Nah, ngerti Pak. Cangaan, tapi kok ngomongnya kok kayak orang cangaan? Yang ngomong cangakan kok ngomongnya kok gitu sih? Nah, ngomongnya gimana? Udah 20 tahun ya tetap ngomong. Iya berarti paling enggak minim itu ya 50.000 itu ya Pak Zen sehari ya. Pokoknya diambil rata lah, pokoknya 50.000 lah. Itu pemirsa, sahabat-sahabat, saudara-saudaraku dimanapun Anda berada, kita itu harus mensyukuri nikmat yang apa diberikan kepada kita dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini contoh salah satu dari Pak Zen tersebut yang kita lihat secara kasat mata kita tidak melihat batin kita ditutup, ya tidak cukup. Terlebih-lebih Pak Zen untuk membiayai anak 2. Sekarang udah lulus ya Pak Zen ya? Udah kerja lah. Udah kerja. Anak tersebut udah kerja semua. Untuk anak perempuannya sekarang berarti tinggal buat ya kehidupan. Anak sekolah kan masih tinggi itu ya kan. Iya. Nah cuma kebetulan anak saya dia pakai sepeda mau. Ya, jadi nggak gengsi ya anaknya. Iya, saya bilang kamu mau sekolah mau tapi pakai sepeda. Kalau nggak mau pakai sepeda ya udah nggak usah sekolah. Tapi nek masalah biaya ya Pak usahakanlah bagaimana, tapi anggar istilahnya kamu minta motor untuk sekolah kayak teman-temannya, wes mendingan nggak usah sekolah. Ngomong, enggak Pak, aku mending sekolah wes nggak apa-apa pakai sepeda juga. Soalnya nanti kalau itu kita nggak punya ijazah itu gimana ngelamar kerja, nggak sekarang paling persyaratan paling minim SMK. Nah udah pertimbangkan, kalau oke, silakan mendaftar. Kalau enggak ya ngomong enggak, tapi kalau enggak motor juga nggak dapat, sekolah juga enggak. Nah misalnya nggak sekolah, mau beli motor mau buat apa? Buat jalan-jalan. Akhirnya mau anak itu, ya udah. Nah, sekarang
sangu waktu itu 10.000 kan cukup. Waktu ya sekitar tahun 17 kan apa-apa masih murah. Masih murah ya. Kan ya masih 500 masih 500 ya. Nasi yang masih 1.500, 2.000. Nah sekarang kan udah 3.000. Mungkin sekarang walaupun sedikit-sedikitnya ya sangu ya paling enggak 20.000 ya. 20.000 itu minimnya. Ukurannya. SMP anak saya aja itu udah. Mian 10.000 SMK. Ya gue tahun di bawah tahun 2020-an lah. Nah, kan 17. Jadi tambah 17. Nah, terus kan adiknya juga gitu. Kalau kamu mau pakai sepeda silakan lanjutkan ke sepeda bekas kakaknya nih. Dipakai lagi. Tapi kalau enggak, ya udah, kamu jangan iri kakaknya sampai itu kamu enggak usah sekolah. Enggak pengen sekolah ya. Akhirnya sekolah semua tapi kan ya itu. Karena mereka mau istilahnya mau prihatin gitu ya silakan. Kalau enggak ya, nah itu di situ. Nah kalau misalnya apa namanya itu sekolah itu kan kayak ya taruhlah misalnya kok uang pangkal 2 juta waktu itu misalnya kan, tapi kan itu kan bisa diangsur. Iya bisa kan diangsur ya. Biasanya kan 3 tahun kita ngumpulin ya bisa lah. Misalnya apa LKS kan ya mampu lah istilahnya walaupun kan kita ngemat waktu itu namanya istri ya bantu lah istri kerja kita juga jualan kan. Bincang kita kepada Bapak Zen yang alhamdulillah Bapak Zen beliau mau bincang-bincang dengan saya walaupun dengan apa adanya saya tidak bisa ngasih apa-apa ya Pak Zen ya walaupun ya sebenarnya sih saya kepengen ngasih ya Pak Zen misalkan apa itu modal apa itu duit buat usaha apa gimana tapi saya bukan YouTube yang terkenal atau YouTube yang viral yang udah gajian banyak hanya bisanya ya semoga nanti Pak Zen tersebut diberikan kesehatan dimudahkan segala urusannya ya kita doakan saja sehat jasmani sehat rohani ya itu sehat jasmani sehat rohani jasmaninya sehat rohaninya enggak sehat yo ya ini nanti barangkali nanti ketemu di mana dengan Pak Zen bisa dibeli untuk dagangannya Pak Zen bisa bincang-bincang lagi dah. Oke nanti lain waktu jalan. Halo ya begitu pemirsa kita tadi udah bincang-bincang dengan beliau Bapak Zen dan ini anak mau beli aja nyampe kehabisan ini ada satu lagi ya. Terima kasih banyak untuk Bapak Zen atas bincang-bincangnya. Semoga diberikan kelarisan, kelancaran ya. Tanjung Kipul. Wah, ayo bocah lagi. Ya begitu aja dulu pemirsa. Di dalam kami menayangkan mungkin banyak tutur kata kami, tingkah laku kami yang kurang pas, kurang sopan dari awal sampai akhir. Saya mohon maaf sebesar-besarnya. Pokoknya barang siapa yang mensyukuri maka akan ditambah nikmat-nikmatnya. Dan kebalikannya barang siapa yang mengkufuri atau yang tidak mau bersyukur maka nikmatnya akan ditarik, tidak akan diberi kenikmatan. Begitu aja dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Ya ini Pak Zen udah siap-siap udah mau pulang dikarenakan udah habis, udah ditaruh di sepeda Pak Zen yang gimana tadi membawa sepedanya. Dan itu untuk Pak Zennya udah mau pulang. Terima kasih banyak Pak Zen atas bincang-bincangnya Pak Zen. Hati-hati. Itu punya anak tuh Pak Ustadz, tanya Pak Ustadz. Awas dong Pak Zennya mau lewat, awas. Tabrak kamu. Oh. Yo terima kasih Pak Zen. Dadah, sehat selalu.